Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya Ismail Kelana RS yang menulis sejarah adat Luak Nantigo, yaitu menggali dari Kato Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan sejarah yang saya tulis, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di like dan di subscribe agar Sana selalu mendapatkan tulisan yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu menegakkan dan menanam Datuk Bolahan memakai hukum Jupa Usali. Membuat bolahan gelar pusako adat Datuk ini berkaitan erat dengan membuka atau merintis atau disebut juga Manaruko, daerah pemukiman penduduk yang baru. Sebab pada zaman itu Luak Nantigo masih berbentuk hutan rimba raya, sedangkan para penduduk asli belum bisa membuat sawah-sawah untuk ditanami padi sebagai makanan pokok dan membuat parak-parak untuk dipaladangi, menanam tanaman berupa umbi-umbian dan sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan penduduk asli jumlah orangnya juga masih sedikit dan berkelompok-kelompok kecil. Mereka mencari makanan mengandalkan binatang-binatang yang diburu dan buah-buahan yang tumbuh liar, serta umbi-umbian yang tumbuh liar di tengah hutan dan semak belukar. Daerah yang sudah maju pada waktu itu baru di Pariangan, Padang Panjang, Gugut, dan Sikaladi, yang penduduknya sudah mulai teratur, yang dirintis oleh Raju Sri Maharajo Dirajo dan Warmadewa Datuk Bandarokayo serta Indah Suda Datuk Maharajo Basa, yang sudah kita kenal dengan Lareh Nan Panjang. Begitu juga daerah di lingkungan Dusun Tuo. Sawah-sawah dan parak-parak juga baru sedikit yang sudah ditaruko, yang perintisannya dimulai oleh Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai dan para Datuk dan Balimu serta orang serombongannya, yang mengajari dan mendidik penduduk asli untuk menaruko perkampungan dan menaruko sawah-sawah dan parak-parak, dan juga sudah ditegakkan beberapa orang datuk untuk membimbing anak dan kemenakannya serta penduduk asli dan para pendatang untuk menaruko daerah yang baru, baik untuk perkampungan dan sawah-sawah yang baru serta parak-parak yang baru. Diperlukan para datuk untuk memberikan ajaran dan bimbingan kepada anak dan kemenakan serta penduduk asli. Maka dibuatlah peraturan mengenai memperbanyak para datuk sebagai pemimpin, yaitu dengan cara dibelah gelar pusako adat datuknya disebut bolahan. 1. Pertama, kalau ada para kemenakan dan didagut nembatali darah dari para datuk itu yang mau berpindah tempat tinggal dari daerah yang lama ke daerah yang baru dengan cara menaruko daerah yang baru itu.
Kemudian gelar pusako adat datuk yang dipakai oleh mamaknya itu dibelahnya menjadi dua. Maksudnya, kemenakannya Nandi Daguet Nambatalidara memakai pula gelar pusako adat datuk yang dipakai oleh mamaknya itu berikut dengan nama sukunya, kecuali ada Basabab Bakaranu. Pembelahan gelar pusako adat datuk untuk kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara ini ada 3 macamnya. Pertama, dinamakan baju solai di bolah duo. Maksudnya, kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara ini mau berpindah tempat tinggal ke daerah yang baru dengan sukarela untuk meneruko tempat yang baru itu dan memakai gelar pusako adat datuknya serta memakai nama suku dan kelarasannya. Kedua, dinamakan mengguntiang siba baju. Maksudnya, kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara ini bertengkar dan berselisih paham sesama mereka untuk mewarisi gelar pusako adat datuknya. Kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara ini membelah gelar pusako adat datuknya dan pindah ke daerah yang lain dengan memakai gelar pusako adat datuknya serta memakai nama suku dan kelarasannya. Yang ketiga, dinamakan godang menyimpang. Maksudnya, kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara ini ingin memisahkan diri dari datuknya serta kaumnya dan sesuku dan Batalidara ke daerah yang lain dan memakai gelar pusako adat datuknya serta memakai nama suku dan kelarasannya. Dalam hal ini, penambahan nama atau kata boleh ditambah di ujungnya. Penambahan nama gelar pusako adat datuk dan penambahan nama suku mengikuti ketentuan adat. 1. Dari sifat, baik sifat manusia maupun sifat tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Kedua, dari keadaan lingkungan daerah yang baru itu dan lain-lain. Ketiga, dari nama asal, nama daerah, nama manusia dan tumbuh-tumbuhan, nama buah-buahan dan lain-lain. Berpedoman kepada alam takambang jadikan guru. Pembelahan ini karena Basabab Bakaranu tujuannya adalah 1. Agar di dalam satu kota atau negari tidak terdapat nama gelar pusako adat datuk yang sama. Kedua, dalam satu kota atau negari dalam susunan persukuan tidak boleh terdapat nama suku yang sama. Tiga, agar tidak menimbulkan keraguan bagi anak kemenakan dan orang sekaum sesuku serta orang dalam kota atau negari. Yang kedua, kalau kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara ini tidak mau berpindah tempat tinggal atau para datuk itu tidak mempunyai kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara disebabkan punah atau tidak mempunyai keturunan, gelar pusako adat datuk itu pembelahannya dialihkan kepada kemenakan Nandi Daguet Nambatali adat. Kalau kemenakan Nandi Daguet Nambatali adat tidak ada, gelar pusako adat datuk itu pembelahannya dialihkan kepada kemenakan Nandi Kusek Nambatali Akabudi. Kalau kemenakan Nandi Kusek Nambatali Akabudi tidak ada, gelar pusako adat datuk itu pembelahannya dialihkan kepada kemenakan Nandi Lutui dan Batali Ame. Cara pembelahan gelar pusako adat datuk itu sama dengan cara pembelahan kemenakan Nandi Daguet Nambatalidara. Dibuatlah kartu pusako adat. Pandangan jauh alah dilayangkan
pandangan dake alah ditukikkan, alah dikumpulkan nan tasera, alah dibinjek nan tacici, alah ditimpiang ditampi tore, alah dipilih atas cie-cie, alah disisihkan boreh jo malukui, alah dikisai dodak jo sokam, alah diambil nan bone kan dipakai. Nan sajari, nan sajangko, nan saheto, nan sadapo, nan hampir sajari, nan hampir sajongko, nan hampir saheto, nan hampir sadopo, jauh nan baantaro, hampir nan baswatu, panjang nan bakoretan, loeh nan baparubiangan, cando burung inggo, inggoknyo mencokam batang, tobangnya manumpu dahan. Kalau ada datuk bolahan dari daerah lain yang datang ke daerah itu, datuk bolahan itu akan membuat pula datuk tungku dan tigo sejarangan. Begitu seterusnya sampai kepada membuat orang ampik jinih dan patamu. Kalau di daerah itu sudah ada 3 atau 4 suku yang berbeda, datuk bolahan yang pertama sekali datang itu menjadi datuk pucuk adat. Perannya atau jabatannya ada 2. 1. Sebagai datuk pucuk suku adat dalam kaumnya yang sesuku. Kedua, sebagai datuk pucuk adat dalam memimpin para datuk pucuk suku adat di dalam kota atau negara itu. Kedua jabatan yang dipegang oleh datuk itu terpakai selamanya, sampai turun-temurun dan dari generasi ke generasi, kecuali ada basabab bakarano. Menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk itu memakai hukum cupa usali. Menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk itu tetap dan tidak berubah dan bergeser. Begitu juga dengan nama sukunya, kecuali ada basabab bakarano. Dibuatlah kato pusako adat. Nan samiang indak bagi sie, nan sajari indak bakisa. Bagi sie juo na samiang, bakisa juo na sajari. Asa indak tongga dari pangko, asa indak lope dari ulu. Nan satitik indak nyo ilang, nan sabari indak nyo lupo. Ilang juo na satitik, lupo juo na sabari. Ilang bono sore di batu, di lembago mangosan juo. Nan indak ragu dek banyak, nan indak lupo dek lamu. Nan indak lokang dek pane, nan indak lapuk dek hujan. Nan diasak indak nyo layueh, nan dibubui indak nyo mati. Maksudnya, asa indak tongga dari pangko, asa indak lope dari ulu, asa indak tongga dari pangko, yaitu gelar pusako adat datuk itu kalau terpaksa juga ada penambahan kata karena sebab bakaran, yaitu dalam satu kota atau negari tempat bolahan itu terdapat 2 nama gelar pusako adat datuk yang sama. Penambahan nama ini berlaku bagi bolahan yang datang belakangan untuk menghindari keraguan bagi anak kemenakan dan orang sekaum sesuku serta orang dalam kota atau negari. Gelar pusako adat datuk itu ditambah di ujungnya dan tidak boleh dipangkal gelar nama datuk yang asli. Inilah yang dinamakan asa indak tongga dari pangkal. Penambahan nama atau kata itu menurut ketentuan adat yang ada, yang berpedoman kepada alam takambang jadikan guru. Sebagai contoh, nama gelar pusako adat datuk yang asli, Datuk Rajolelo, kemudian ditambah menjadi Datuk Rajolelo Nansati. Penambahan nama atau kata ini mengambil dari sifat pada diri datuk itu, karena datuk itu mempunyai ilmu kesaktian, atau Datuk Rajolelo nan Kuniang mengambil dari keadaan diri datuk itu, karena warna kulit datuk itu berwarna kuning langsek dan lain-lain. Asa indak lopeh dari ulu, nama suku dari datuk yang ditegakkan dan ditanam di daerah bolahan itu.
kalau terpaksa juga ada penambahan kata atau nama, janganlah menghilangkan atau merubah dan mengganti dari nama suku aslinya. Boleh diadakan penambahan kata atau nama, tapi harus di ujung nama suku itu, tidak boleh di pangkal nama suku itu. Inilah yang dimaksud dengan asa indak lope dari ulu. Penambahan itu karena ada bersabab bakaran, yaitu kalau terdapat ada nama suku yang sama di daerah kota atau negara itu yang datang ke daerah itu terlebih dahulu. Karena dalam susunan persukuan tidak boleh ada nama suku yang sama dalam sebuah kota atau negari, dan sekurang-kurangnya harus ada 3 buah suku dan 4 nama suku yang berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan orang Ampek Jini. Penambahan nama atau kata itu juga mengikuti ketentuan adat yang ada, yang berpedoman kepada alam takambang jadikan guru. Sebagai contoh, nama suku yang asli, suku Mandaliko, kemudian ditambah menjadi Mandaliko Batu di Bonca. Penambahan nama suku ini mengambil dari keadaan lingkungan, yaitu karena daerah tempat bolahan itu, daerah atau jalan-jalannya masih bonca atau masih banyak air yang tergenang-genang. Kemudian untuk menutupi bonca-bonca itu diletakkan batu-batu, kemudian dinamakan Batu di Bonca. Atau suku Mandaliko Tabek Budu mengambil dari nama tempat, yaitu nama tabek yang agak membuduh keluar, kemudian dinamakan Tabek Budu. Atau Mandaliko Batu Larangan mengambil dari nama daerah, yaitu di daerah itu terdapat batu yang dianggap sati dan keramat. Orang dilarang mendekati batu itu, kemudian dinamakan Batu Larangan, dan lain-lain. Menegakkan dan menanam gelar pusako adat Datu itu dengan kato pusako. Kato pusako adatnya, gajah datang jo gadiangnya, ruso datang jo tandueknya, bangau tobang jo putihnya, gagak tobang jo hitamnya. Maksudnya, gajah datang jo gadiangnya, ibarat gajah datang dari tempat yang lama ke tempat baru atau ke tempat yang lain, membawa keistimewaannya atau membawa tuahnya. Gajah tuahnya adalah gadingnya. Ruso datang jo tandueknya, ibarat ruso datang dari tempat yang lama ke tempat yang baru atau ke tempat yang lain, membawa keistimewaannya atau tuahnya. Ruso tuahnya adalah tanduknya. Begitu juga dengan para datuk yang ditanam atau yang ditegakkan yang pertama itu. Para datuk itu ditanam atau ditegakkan dengan membawa keistimewaannya atau tuahnya. Datuk itu tuahnya adalah keahliannya, pandai memimpin anak kemanakannya, dan orang sekaumnya yang sesuku, serta orang lain. Arif bijaksana, tahu dan mengerti tentang adat yang sudah dibuat dan dipakai, dan banyak lagi yang sudah tercermin dalam syarat-syarat seorang datuk dan diuraikan dalam pakaian datuk, yaitu deta kain berwarna hitam, baju hitam taluik balango godang longan, sarawa hitam galembong tapak itik ketek kaki, kain cindai basahan baragi coklat, kain sarung baragi coklat baati ayam, karih pusako adat datuk tangah 3 patah, tungkek pusako adat datuk pucuk adat bosi jinawi. Bangau tabang jo putihnya, maksudnya ibarat seekor burung bangau terbang dari daerah tempat yang lama ke daerah tempat yang baru atau yang lain. Warna putih dari bangau itu tetap dia bawa dan tidak berubah, kecuali ada basabab bakaranu. Begitu juga dengan kepergian anak kemanakan dari seorang datuk. Datuk dari tempat yang lama ke daerah tempat yang baru atau yang lain. Anak kemanakan itu membawa gelar pusako adat datuk mamaknya itu.
nama gelar pusako adat datuk mamaknya yang dibawanya itu tetap dan tidak berubah kecuali ada bersabab berkaranu. Sebagai contoh, nama gelar pusako adat mamaknya adalah Datuk Tan Kayo. Kemudian anak kemenakan itu juga memakai gelar pusako adat Datuk Tan Kayo karena sudah dibelah menjadi dua. Gagak tabang jo hitam ibarat seekor burung gagak terbang dari daerah tempat yang lama ke daerah tempat yang baru atau tempat yang lain. Warna hitam dari burung gagak itu tetap dia bawa dan tidak berubah kecuali ada bersabab berkaranu. Begitu juga dengan anak kemenakan dari seorang datuk dari daerah tempat yang lama ke daerah tempat yang baru atau yang lain. Anak kemenakannya itu membawa nama suku dan kelarasan yang dibawanya itu. Tetap dan tidak berubah kecuali ada bersabab berkaranu. Sebagai contoh, nama suku mamaknya kemenakan itu Mandaliko. Kemudian anak kemenakan itu juga memakai nama suku Mandaliko dan kelarasannya misalnya Bodi Caniago. Menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk itu dinamakan Bungo Batanam. Katop sako adat bungo ditanam pucuk adat, bungo dikambang pucuk suku. Pucuk menjulai cupak nan buo, babungo rimbun de adat. Bauri mencakam kalimbago, babuah kato nambana. Maisi adat dan manuang limbago, katop sako adat. Putih kape dapet dicalik putih hati baka adaan. Maisi adat. Maisi adat kepada koto atau negari berupa hasil sawah dan hasil para atau dengan mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah kepada pucuk adat dalam koto atau negari daerah tempat tinggalnya. Maisi adat tujuan dan gunanya sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu kepada koto atau negarinya untuk pembangunan daerahnya. Pada zaman dahulu itu, karena maisi adat ini dengan hasil sawah dan hasil para. Hasil sawah dan hasil para itu dipergunakan untuk memberi makan dan minum para penduduk sehabis bergotong royong dalam koto atau negarinya. Mata uang sebagai alat pembayaran yang sah belum ada. Orang pada zaman itu kalau berjual beli menggunakan cara bertukar barang atau barter. Kedua, sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu kepada pemimpinnya. Manuang limbago membuat perjamuan dalam menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk. Mengundang para datuk dengan memakai sirih kokang. Kedua, mengundang para penduduk dengan memakai sakapu sirih. Perjamuan larak lereng memetai kabau selama 1 hari, 3 hari maupun 7 hari. Dan setiap hari dibantai 1 ekor kerbau. Menurut kesepakatannya. Katop sako adat aleknya rami babilang hari. Kabau dibantai. Tanduknya digantung tinggi. Tulangnya ditanam. Darahnya dikacau. Dagingnya dilapah, kuah gulainya diminum, daging gulainya dimakan bersama, nasi putihnya nan bakatijang, nasi kuningnya nan badulang-dulang, lomaknya nan batalam-talam, caranonyo nan babanja-banja, sirihnya nan bagagang-gagang, pinangnya nan batandan-tandan, sodanya nan sakati limu, gambirnya nan satahi ame, timbakaunya nan bajelo-jelo, marawanyo nan malembai awan,
goba-gobanyo nan menjulai tanah. Manuang limbago, tujuan dan gunanya. 1. Sebagai tanda putih hati dari datuk yang baru itu memakai adat. 2. Sebagai tanda putih hati kepada sesama para datuk. 3. Sebagai tanda putih hati kepada anak dan kemenakan, serta orang sekaum dan sesuku sekampungnya. 4. Menghimbaukan gelar pusako adat datuk dalam perjamuan larak lereng membatai kabau, dipimpin oleh datuk pucuk adat, dibantu oleh datuk pucuk suku. 5. Menandakan kalau beliau sudah memakai gelar pusako adat datuk sebagai seorang datuk merupakan pemimpin bagi anak kemenakan dan orang sekaum sesukunya, serta orang dalam kota atau negari itu yang harus dihormati dan dipatuhi menurut ketentuan adat yang ada. Dibuatlah kartu pusako adat. Pandangan Jawa Allah dilayangkan, pandangan Dake Allah ditukikkan, Allah dikumpulkan dan tasera, Allah dibinjek dan takiki, Allah ditimpiang di tampi tore, Allah dipilih atas cie-cie, Allah disisihkan boreh hijau malukut, Allah dikisai dodak jusokam, Allah diambil dan boneh kadipakai. Nan sajari, nan sajongko, nan saheto, nan sadopu, nan hampir sajari, nan hampir sejongko, nan hampir saheto, nan hampir sadopu. Jawa namba antaro, hampir nan baswatu, panjang namba koretan, loweh nan parubiangan, cando burung inggo, inggoknyo mencokam batang, tabangnya manumpu dahan. Nan samiang indak bagisi, nan sajari indak bakisa. Bagisi juo nan samiang, bakisa juo nan sajari. Asa indak tongga dari pangko, asa indak lope dari ulu. Nan satiti indaknyo ilang, nan sabari indaknyo lupo. Ilang juo nan satiti, lupo juo nan sabari, ilang bono sore di batu, di limbago mangosan juo. Nan indak ragu de banyak, nan indak lupo de lamu, nan diasa indaknyo layu, nan dibubui indaknyo mati. Gajah datang jo gadiang, ruso datang jo tanduik, bangau tobang jo putihnya, gagak tobang jo hitamnya. Bungo ditanam pucuk adat, bungo dikombang pucuk suku, bungo menjulai cupak dan luo. Babungo rimbun de adik, babua masak kato nembana, baure mencokam kalimbagu. Putih kape dapet dicoliak putih hati baka adaan. Kabau dibantai, dagingnya dilapa, tanduknya digantung, tulangnya ditanam, darahnya dikacau, kuahnya diminum, gulainya dimakan bersama. Nasi putihnya nan bakatijang, nasi kuningnya nan badulang, lomaknya nan batalam, caranonyo nan babanja, sirihnya nan bagagang, pinangnya nan batampur, sodanyo nan sakati limo, gambinyo nan babilang, timbakaunya nan bajelu, marawanyo nan malembai awan, goba-gobanyo nan menjulai tanah. Disibak ranji nan sakapiang, bacarai-carai indak babagi, basibak-sibak indak basisir, pusako adik sebuah babalah dua, harto pusako adik alun balantak basupadan, malu nan alun baragi, tali darah nan alun putui, paga nan Allah diparape, junjungan nan Allah dipatinggi, sumpi na toga jo isinyo, gantang na toga jo lanjong. Asa Allah pusako adik datuek nan bagilir, ditanam datuek nan patamu, di dalam kaum nan sasuku. Asa harato pusako tinggi nan ditolong, ditaruko sawah jopara, tambilang bosi menyudahi, ketek disabik kanamu, gadang dihimbaukan gala pusako adat. Datuek bolahan ini yang pertama datang dan menaruko tarata tempat tinggal serta meneruko sawah jopara di daerah itu bersama kaumnya atau keluarganya, lama kelamaan akan membuat pula datuk tungku dan tigo sajarangan.
dan datuk nan ompek jinih nan pertama dalam kaum yang sesuku. Untuk memilih dan mencari kemenakannya ini sama halnya dengan menanam datuk yang pertama, iaitu dimulai dari 1. Kamanakan nan didaguit nan batali darah. 2. Kamanakan nan didadu nan batali adat. 3. Kamanakan nan dipusik nan batali akabudi. 4. Kamanakan nan dilutui nan batali ame. Sebagai catatan, semua para datuk dan sukunya beserta adat kelarasannya di Luak Nantigo berasal dari bolahan ini. Jadi, baik para datuk dan anak kemenakan di Luak Nantigo harus tahu dari mana asal bolahannya dan kelarasannya yang dipakai. Pada zaman Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, datuk berikut nama sukunya yang ditegakkan dan ditanam adalah: 1. Di Larih Nan Panjang, 22 datuk berikut dengan sukunya. Kedua, di Dusun Tuo 5 kaum, 22 orang datuk dengan sukunya. 3. Di Sungai Tarap, 22 orang datuk berikut dengan sukunya. Kemudian 66 orang datuk inilah yang membela gelar datuknya berikut dengan nama sukunya beserta nama kelarasannya masing-masing ke semua daerah di Luak Nantuo. Dan di Luak Nantonga adalah dengan diberangkatkan 4 orang datuk beserta kaumnya sekali angkat atau sekali pemberangkatan. Pemberangkatan ini sebanyak 4 kali. Jadi ada 16 orang datuk berikut kaumnya yang diberangkatkan ke Luak Nantonga. Pemberangkatan ini melalui Pariangan. Maka ada nama daerah di Luak Nantonga yaitu Ampe Angke. Para datuk yang 16 orang inilah yang nanti membela gelar datuknya berikut nama sukunya dan kelarasan yang mereka pakai di semua daerah Luak Nantonga. Begitu juga dengan Luak Nan Bongsu, karena para penduduk sudah banyak juga di Luak Nantuo, maka diberangkatkanlah sebanyak 50 orang datuk beserta kaumnya ke Luak Nan Bongsu. Jadi 50 orang datuk inilah yang membela gelar pusaku adat datuknya dan sukunya beserta adat kelarasannya yang beliau pakai di semua daerah Luak Nan Bongsu. Pemberangkatan para datuk ini juga melalui Pariangan karena mengingat sejarah adat yang dimulai dari Pariangan untuk mengingat jasa Rajo Sri Maharajo Dirajo yang sudah membuat adat pertama sekali di Pariangan. Nah, itulah yang namanya bolahan. Jadi semua para datuk di Luak Nantigo berasal dari bolahan agar para datuk merata perkembangan di Luak Nantigo. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.